Strategi pemasaran yang menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan produk, ya layanan dan brand itu bahasa kamusnya. Nah, tujuannya apa? Membangun hubungan dengan audiens, meningkatkan brand awareness, dan akhirnya mendorong penjualan. Jadi ada tingkatannya. Brand awareness dulu. Sebenarnya ada satu lagi, engagement, ketertarikan atau keterikatan, yang terakhir baru penjualan. Jadi enggak ujuk-ujuk orang lihat Instagram kita beli, nggak mungkin. Jadi butuh proses, ada prosesnya. Masak mie instan aja ada prosesnya gitu, apalagi sosial media. Mengapa penting bagi usaha mikro? Biayanya efektif. Jadi bisa dibilang malah kalau untuk bikin akun aja itu gratis gitu. Nah, nanti baru apa namanya improvementnya, untuk meningkatkannya baru kita gunakan misalnya iklan gitu. Nah, iklan itu untuk sekedar orang like, komen gitu tuh lebih murah. Paling mungkin bisa jadi kalau untuk Facebook itu per sekali klik itu bisa jadi 100 rupiah atau di bawah itu. Kalau yang untuk objektifnya atau tujuannya untuk like atau malah tujuannya untuk sekedar brand awareness itu jauh lebih murah dibanding tujuannya untuk konversi gitu. Terus yang kedua, interaksi langsung dengan pelanggan. Nah, ini yang mau berhubungan dengan pelanggannya bisa langsung, tinggal yang pengen tahu silakan DM, yang pengen tahu silakan komen gitu. Jadi bisa terbangun interaksi. Yang ketiga, menjangkau audiens yang lebih luas. Ya, karena pengguna internet itu seluruh dunia, nah siapapun bisa menjangkaunya. Yang keempat, membangun brand awareness. Konten yang menarik dan konsisten membantu meningkatkan kesadaran mereka di kalangan audiens. Jadi supaya orang sadar nih akan keberadaan usaha kita, keberadaan produk kita. Kalau kita nggak kasih tahu ke orang, siapa tahu gitu orang itu produk kita. Yang terakhir, kemudahan dalam mengukur hasil. Nah, ini bedanya dengan iklan atau media konvensional. Kalau brosur, kita sebar brosur, tahu nggak berapa orang yang lihat brosur kita? Bukan berarti misalnya kita ada 30 brosur, 30 orang lihat, gitu. Belum tentu gitu. Bisa lebih, bisa kurang. Nah, enaknya di digital gitu, itu bisa kita data, ada tools analitiknya. Apalagi media sosial sekarang memberikan toolsnya yang lumayan lengkap gitu. Sampai apa namanya, umur, jenis kelamin itu bisa diketahui. Beda dengan kalau konvensional itu tidak bisa gitu. Apalagi kalau baliho dan lain sebagainya, udah bayar mahal tapi kita nggak dapat feedback dari situ gitu. Terus jenis konten yang efektif di media sosial ada konten visual kayak foto, video, infografis. Ada juga konten interaktif, polling, quiz, giveaway, dan seni tanya jawab. Yang ketiga, konten edukasi, tips, tutorial, dan artikel. Yang keempat, konten hiburan, meme, video lucu, dan konten yang menghibur lainnya. Yang terakhir, user generate konten atau konten yang dari si pengikut atau pelanggan atau dari follower. Nah, ini media-media biasanya ngambil dari sini nih untuk memperbanyak konten gitu. Jadi kita bisa minta ke audiens bikin misalnya kayak video, kayak kemarin video bencana ya, kalau tuh di Tandatar. Nah, itu kan semuanya konten-konten dari follower gitu ya, yang dijadikan konten oleh si media gitu. Nggak ada yang medianya sendiri yang ngambil gitu. Kecuali setelah bencana baru mereka datang ke sana. Tapi kalau konten awal itu selalu dari si pengikut, user generate konten. Nah, ini beberapa platform sosial media populer. Ini udah rata-rata udah paham ya, udah tahu lah. Ini hanya terus strateginya lagi. Strategi menentukan
Nah, di sini LinkedIn. Ada yang tahu dengan LinkedIn? Ada. Luar biasa. Berapa orang yang tahu LinkedIn? Oh, masih di rumah apa banyak? Berapa orang? Tunggu. 2 orang. Yang udah punya akun? Baru 2 orang. Sosial medianya LinkedIn namanya, LinkedIn. Nah, LinkedIn itu sosial media profesional. Jadi kalau yang usahanya B2B, bisnis to bisnis, yang mencari orang atau mungkin bisa juga yang mencari karyawan, nah itu bisa tuh dari LinkedIn gitu. Nah sekarang perusahaan-perusahaan itu mencari pekerja atau cari karyawan itu dari CV-nya itu dari LinkedIn gitu. CV-nya itu LinkedIn sekarang, jadi CV online. Nah, jadi di situ dijelaskan pendidikan berapa, pendidikan apa, terus nanti pengalaman kerja apa gitu. Nah dari situ orang itu lihat gitu. Makanya dibilang platform profesional, baik untuk B2B. Nah ini di situ kita bisa iklan juga, ada LinkedIn group juga. Cuma kebanyakan ya karyawan-karyawan kantoran itu sih kebanyakan menggunakannya. Karena ya tadi, karena apa ya? Kalau bilang sosial medianya para profesional lah. Nah, orang-orang yang bergerak di bidang profesional itu nanti punya CV. Nah, kalau mau mencari rata-rata perusahaan itu untuk mencari karyawan, oh ini kayaknya orang bagus gitu. Nah, nanti mereka tinggal cari CV, cari LinkedIn-nya. Dan saya pun kemarin dari perusahaan sekarang di agensi ini, dia cari saya itu dari LinkedIn dulu gitu. Baru dia kontak via DM di Instagram, baru via WA, diminta nomor WA, baru via WA, baru kita interview online gitu. Kayak gitu. Jadi sekarang orang nggak kalau yang mau apa ya istilahnya, yang punya skill itu biasanya cari yang orang-orang lihat dulu pengalamannya apa, semuanya baru kita tawarin, mau nggak gitu. Kayak juga di hotel ya, hotel-hotel, marketing hotel itu juga sering tuh kayak gitu. Terus juga sales marketing mobil itu juga tuh kayak gitu. Orang nggak ada lagi buka lowongan, itu biasanya buka lowongan itu untuk posisi-posisi standar, posisi apa namanya yang umum lah. Tapi kalau udah tergantung misalnya posisi manajer, supervisor, itu udah biasanya orang lihat dulu track recordnya di mana, kerjanya apa gitu. Itu sih. Jadi sosial media tidak hanya untuk marketing, tapi juga jadi track record. Makanya hati-hati posting di sosial media. Banyak kasus itu dulu ada salah satu apa ya, mahasiswa lah ya, dapat beasiswa LPDP luar negeri gitu. Cuma karena postingan di sosial medianya yang tidak bagus dibatalkan. Jadi sekarang pun karyawan-karyawan itu yang orang-orang BUMN pun kan sekarang itu ya, daftar BUMN disuruh bikin video kan di sosial medianya. Nah, terus nanti dicek lagi, diminta data sosial medianya untuk dicek track recordnya bagus nggak. Makanya think before posting gitu. Jadi pikir-pikir dulu kalau untuk posting, apalagi yang kira-kira ini kedepannya mengganggu nggak dengan saya gitu. Hati-hati gitu, itu sih. Jadi mentang-mentang sosial media itu milik kita, jadi jangan asal posting, apalagi yang bisa berkata kotor, memojokkan orang, itu hati-hati gitu. Jangan sampai nanti kedepannya menjadi batu sandungan, bumerang gitu. Udah banyak kejadian tuh. Secara akademis bagus, nanti ternyata di sosial medianya dia lupa gitu, kilaf. Nah, itu bisa jadi batal gitu, banyak kejadian kayak gitu. Yang selanjutnya kita masuk ke strategi sosial media marketing. Yang pertama itu kembali menentukan tujuan, gak jauh-jauh dari menentukan tujuan, terus menentukan target audiens, gak jauh-jauh dari situ. Jadi tujuannya untuk apa dulu? Ya tadi udah dibahas sekilas. Meningkatkan brand awareness berarti nanti KPI kita adalah jumlah like, share, dan view postingan, terus juga engagement. Kalau tujuannya, nah nanti yang dilihat KPI-nya jumlah komentar, DM, dan mention. Selanjutnya juga, tujuannya penjualan berarti
Bisa jadi di konversi penjualan atau malah di orang yang daftar gitu. Misalnya kalau untuk event-event daftar atau membangun komunitas gitu. Seperti tadi ada yang di Facebook group, WhatsApp group, atau mungkin di Telegram channel dan lain sebagainya. Jadi itu bangun komunitas atau kelompok. Nah, kembali lagi ke target audiens. Jadi nggak jauh-jauh dari situ. Yang nama marketing, target audiens, target market, terus tujuan, itu aja. Tujuannya seperti itu apa? Jadi nggak akan sama. Di sini ada yang pernah iklan nggak? Di mana? Google Ads, Facebook Ads, ada lagi? Di TikTok Ads? Instagram ya, berarti Meta ya. Nah, di awal apa yang disuruh dulu? Sebelum ngisi target market dan sebagainya. Sebelum itu. Objektifnya, tujuannya apa? Karena beda, harga iklannya beda, harga algoritmanya beda gitu. Nanti ada tuh yang tadi tujuannya itu misalnya untuk brand awareness gitu. Nanti ada tuh misalnya traffic dan sebagainya. Terus nanti ada consideration, kalau di Meta kan ada consideration, awareness, consideration, conversion kan. Nah, kalau di Google Ads juga ada yang brand awareness, ada yang traffic, ada yang conversion. Jadi itu beda nantinya. Jadi perlu ditentukan dulu tujuannya kemana dulu gitu sosial media kita. Baru nanti setelah itu tentukan audiensnya ya tadi, biografinya, umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, terus status pekerjaan, pendidikan, terus geografi, lokasi di mana. Nah, target radius juga bisa kan kalau di Meta atau di Google Ads itu bisa target radius. Kalau untuk produk produk-produk atau bisnis yang location based gitu, yang orang harus datang ke situ, itu kita tentukan berdasarkan radius. Terus psikografinya, minat, hobi dan sebagainya, interest, perilaku. Nah itu kan semua udah clear di audiens baru. Nah ini sedikit bahasan 4 tipe audiens. Ada yang call, warm, hot, dan void. Jadi kalau diistilahkan yang call itu yang belum tahu. Nah kalau di pacaran itu namanya kita kenalan dulu. Jadi orang tahu dulu produk kita apa. Nah itu. Jadi nggak mungkin orang yang baru kenal mungkin nggak langsung nikah. Nah itu sama kayak juga dengan bisnis atau dengan pembelian atau penjualan juga gitu. Nggak mungkin orang itu di tahap call atau di tahap orang itu baru tahu produk kita, mereka mau beli belum tentu. Pasti dia naik turun dulu, dicari tahu dulu. Nah mungkin di sini istilahnya temenan dulu, terus baru nanti hot, pacaran misalnya. Ya, ini Aicaknya kan kalau pacaran nggak boleh ya. Aicaknya gitu. Kata taruh ya. Nah, taruh gitu. Nah baru dia nikah gitu. Nah kayak gitu. Jadi ada tahapannya.